Selamat pagi, salam sehat dan semangat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pintu hati dan pikiran kita dapat menerima dengan baik semua pelajaran yang akan diberikan. Untuk itu bersikap berdoa. Materi pembelajaran kita hari ini pada PLBJ, perkembangan alat komunikasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Peserta didik mampu menjelaskan alat komunikasi yang ada di Jakarta dengan benar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan alat komunikasi yang ada di Jakarta dengan benar. Alat komunikasi juga mengalami perkembangan. Dulu dikenal alat komunikasi tradisional. Ada kentungan, lonceng, dan merpati pos. Saat ini ada alat komunikasi modern. Ada telepon, faksimil, dan smartphone. Alat komunikasi di Jakarta juga makin maju. Ini merupakan contoh alat komunikasi. Manakah yang kamu kenal? Tentu ada yang kamu kenal dan ada yang tidak kamu kenal. Hal tersebut karena perkembangan zaman. Sekarang sudah masuk zaman modern. Alat komunikasi sudah sangat berkembang. Alat komunikasi tidak seperti dulu lagi. Perkembangan teknologi turut mempengaruhinya. Teknologi berkembang dengan pesat. Alat komunikasi juga berkembang cepat. Alat komunikasi dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka ingin berhubungan dengan orang lain. Ayo mengenal lebih dekat alat komunikasi. Ada dua jenis alat komunikasi, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Ini adalah kentungan. Kentungan adalah alat komunikasi tradisional. Sudah lama alat ini digunakan di Indonesia. Zaman dulu dipergunakan untuk mengumpulkan warga. Keuntungan juga untuk memberikan tanda bahaya. Pada saat itu setiap rumah memiliki kentungan. Di pos ronda juga dipasang kentungan. Kentungan terbuat dari kayu atau bambu. Lonceng besi. Lonceng biasa dipasang di gereja. Alat ini untuk memberitahu waktu. Alat ini juga digunakan untuk mengumpulkan umat. Dulu lonceng juga dipasang di sekolah. Lonceng untuk memberitahu waktu masuk, jam istirahat pun, pulang pun juga memukul lonceng. Di sekolah lonceng telah digantikan dengan bel. Berikutnya ada merpati pos. Merpati terkenal sebagai burung pengirim pesan. Burung ini bisa mengirimkan surat sampai tujuan. Pada zaman dahulu belum ada kantor pos. Merpati digunakan untuk mengirim pesan. Burung ini harus dilatih terlebih dahulu. Apakah kamu memelihara merpati di rumah? Burung ini kelihatannya jinak. Merpati cukup sulit untuk ditangkap. Yang terakhir adalah beduk. Beduk biasa dipasang di masjid atau surau. Alat ini dipukul ketika masuk waktu sholat. Apakah di sekitar rumahmu ada masjid atau surau? Adakah beduk di tempat tersebut? Zaman dulu beduk juga digunakan untuk mengumpulkan orang. Kali ini kita akan membahas alat komunikasi modern. Alat komunikasi makin berkembang. Muncul alat-alat komunikasi canggih. Yang pertama ada telegraf. Alat ini merupakan peralatan elektronik. Telegraf untuk mengirim sinyal. Sinyal akan diterima oleh pesawat penerima. Tulisan telegraf disebut telegram.
Telegram berbentuk sandi atau huruf Morse. Sandi akan diterjemahkan dalam huruf Latin. Susunan huruf-huruf akan membentuk kata. Radio sebagai alat komunikasi modern. Ada radio untuk menerima siaran. Siaran dari stasiun akan diterima radio. Ada juga radio untuk melakukan komunikasi. Radio ditemukan oleh Marconi. Alat ini mulai populer ketika digunakan militer. Radio sebagai alat komunikasi. Setiap rumah pasti memiliki pesawat televisi. Televisi adalah alat komunikasi modern. Alat ini untuk menangkap siaran televisi. Stasiun televisi menyiarkan berbagai acara. Ada acara berita, hiburan, dan olahraga. Ada juga acara untuk anak-anak. Apakah kamu senang menonton film kartun di televisi? Di Indonesia ada banyak stasiun televisi. Ada stasiun televisi milik negara, ada juga stasiun televisi milik swasta. Alat komunikasi selanjutnya adalah telepon. Telepon merupakan alat komunikasi jarak jauh. Ada telepon yang menggunakan kabel, ada juga telepon tanpa kabel. Ini adalah pager. Pager adalah alat untuk menerima pesan. Alat ini bentuknya kecil dan dapat masuk ke saku. Pager hanya untuk menerima pesan tertulis. Pemesanan akan menelepon operator. Ia mengirim pesan melalui operator, dilanjutkan kepada penerima melalui pager. Alat komunikasi selanjutnya adalah handphone dan smartphone. Biasa disebut dengan telepon genggam. Telepon genggam ini lebih dikenal dengan handphone. Alat ini untuk komunikasi jarak jauh. Handphone juga dapat mengirim pesan tertulis. Alat komunikasi ini tidak menggunakan kabel. Telepon yang lebih maju adalah smartphone. Alat komunikasi ini sangat canggih. Alat ini dapat digunakan untuk berinternet. Smartphone juga digunakan untuk memesan ojek online. Saat ini terdapat internet. Komputer tersambung dalam jaringan telepon. Berbagai berita dapat dibaca. Juga dapat mengirim email. Email singkatan dari electronic mail. Email juga disebut surat elektronik. Internet banyak menyediakan informasi. Ada beberapa manfaat alat komunikasi, yaitu berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian, manfaatnya memudahkan mendapat informasi dan menghemat biaya. Bagaimana sikap kita saat berkomunikasi? Saat berkomunikasi kita harus sopan, jelas dan benar informasinya. Berkomunikasi seperlunya. Manfaat alat komunikasi ini dengan baik. Menggunakan alat komunikasi ini seperlunya saja ya. Ini adalah salah satu alat komunikasi, namanya telepon kaleng. Coba kalian minta bantuan orang tua di rumah untuk membuat alat komunikasi dari kaleng bekas atau bekas minuman, gelas bekas minuman ya. Kemudian kalian lakukan berkomunikasi dengan teman atau saudara. Mainan ini coba kamu praktekkan di rumah. Bu Guru tunggu videonya ya. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa kirim ke Classroom. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas pertemuannya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.